Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita ada dalam sukacita penuh. Amin ya. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin, saudaraku ya. Jadi tinggallah dalam kasih Kristus, saudaraku ya, supaya hidup kita ada dalam sukacita penuh. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran dalam peristiwa perjamuan malam terakhir dari Tuhan Yesus ya. Kalau kita baca di pasal 13 dan sampai 17 di dalam kitab Yohanes ini, dalam pasal yang ke-15 ini, Tuhan Yesus kemudian menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang kita harus tinggal di dalam Dia, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 fokus diarahkan kepada kasih dan sukacita sebagai buah dari persekutuan kita orang-orang percaya dengan Kristus ya. Jadi ada sukacita, ada kebahagiaan yang memenuhi kita, kasih yang memenuhi kita. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk berbuah, tetapi menunjukkan juga bahwa akar dari buah itu adalah kasih dan hasilnya adalah sukacita penuh. Amin ya. Seperti biasa dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 saya ingin membagikan 3 kebenaran saudaraku pada pagi hari ini dengan tema tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita ada dalam sukacita penuh. Kebenaran yang pertama saudaraku ya, sumber kasih itu adalah kasih Bapa yang menjadi dasar kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9a berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Nah saudaraku, Bapak Ibu, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pola ilahi kasih. Menyatakan bahwa kasihnya kepada murid-muridnya bersumber dari kasih Bapa kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kasih itu berasal dari Allah Bapa. Dan kasih Kristus itu bukan kasih manusia yang terbatas, tetapi kasih Kristus itu adalah kasih yang kekal dan kasih yang sempurna karena dari Allah Bapa. Dalam Injil Yohanes, relasi antara Yesus dan Bapa itu sangat intim. Kasih Bapa kepada anak, ya, Yesus adalah kasih yang kekal, penuh perkenanan dan tanpa syarat. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 20, ya kita semakin diteguhkan firman Tuhan berkata, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Wah, haleluya. Nah, saudaraku, kata kasih di sini ditulis dengan agapao atau agape ya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengutamakan orang lain. Jadi kita dikasih Allah bukan karena kita layak, bukan. Kita dikasih Allah bukan karena kita sudah berjasa dan hebat, bukan. Tetapi kita dikasih Allah adalah karena kasih Allah sendiri pada kita, kasihnya pada kita. Kita dapat menggambarkan saudara kasih Allah seperti mata air pegunungan yang jernih, mengalir dari sumbernya. Demikianlah kasih Kristus mengalir dari sumber kekal, yaitu kasih Bapa. Ya, kita tidak minum dari genangan air yang kotor, tidak, tetapi dari mata air hidup yang murni dan kekal, yaitu dari Tuhan Yesus yang dialirkan dari Allah Bapa. Amin ya. Inilah yang bisa mendatangkan sukacita penuh. Kebenaran yang kedua, saudaraku, tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita ada dalam sukacita penuh. Kita dipanggil untuk tinggal hidup dalam kasih Kristus.
Yohanes 15 ayat 9b sampai 10 firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Wow, haleluya. Nah saudaraku, kata tinggal ini penting. Dalam kata tinggal ini dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan mone, artinya tinggal atau terus menerus berada, artinya juga menetap. Jadi bila kita tinggal menetap, ini bukan pengalaman emosi sesekali, bukan, tetapi ini adalah kehidupan yang terus menerus melekat, tinggal, melekat, ya, menetap kepada kasih Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 digambarkan bahwa hidup orang Kristen atau orang percaya itu harus terus menerus melekat atau menempel pada Kristus. Digambarkan kita itu seperti ranting yang menempel, yang melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Selanjutnya ayat 10, Tuhan Yesus menjelaskan tinggal di dalam kasih-Nya. Ini berkaitan dengan ketaatan kepada perintahnya. Ini bukan ketaatan untuk memperoleh kasih-Nya, tetapi ini adalah ketaatan sebagaimana kita tinggal di dalamnya atau di dalam kasih-Nya. Ini adalah teladan Yesus yang berkata, Yohanes 15 ayat 10b, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kita tinggal di dalam kasih Kristus karena kita mau taat seperti Tuhan Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Bahkan Yesus tinggal dalam ketaatan ini kepada Bapa sampai tahap dia naik ke bukit Golgota, disalib, berkorban, menjadi puncak keselamatan bagi orang berdosa. Nah saudaraku, Allah itu mengasihi kita, ya. Jadi mari kita taat, mendekat kepada kasih Allah. Saudaraku, saya gambarkan kalau kita memberontak tuh Allah tetap mengasihi kita, tapi seperti ini. Bila ada seorang anak tinggal, saudaraku, di rumah ayah ibunya, menikmati berkat, kasih, perlindungan dari ayah ibunya, namun anak itu terus memberontak, nakal, saudaraku, bahkan menjauh dari ayah ibunya. Dia akan kehilangan, saudaraku, sesungguhnya relasi kehangatan dan berkat dari ayah ibunya. Ini bukan karena ayah dan ibunya berhenti mengasihi atau membenci, tidak. Tetapi karena anak itu menjauh sendiri dan memberontak, saudara, dari persekutuan dengan ayah ibunya. Nah demikian juga kita harus tinggal di dalam kasih Kristus, saudaraku, melalui ketaatan sepenuhnya supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Ya bisa aja saudara kita memberontak dan pergi, tapi kita sendiri yang rugi. Jangan sampai ya, kita harus taat dan tinggal dalam kasih-Nya supaya sukacita penuh, berkat penuh menyertai kita. Amin ya. Dan kebenaran yang terakhir, yang ketiga, tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita ada dalam sukacita penuh, dalam sukacita penuh. Yohanes 15 ayat 11 firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wow, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tetapi tujuan kasih-Nya adalah supaya kita diberi sukacita penuh. Luar biasa, saudaraku. Sukacita itu bukan sekedar sukacita manusia atau sukacita kita gitu ya, natur, tetapi ini adalah sukacita Kristus sendiri, saudaraku. Sukacita yang sempurna gitu ya. Kalau sekarang kita sedang sedih, saudaraku, banyak masalah, stres mungkin ya, mari datang tinggal di dalam kasih Tuhan supaya kita diberi sukacita penuh. Jadi ini adalah berkat luar biasa. Tuhan membagikan sukacitanya kepada kita dan sukacita itu penuh. Arti kata penuh di sini, saudaraku, dalam bahasa aslinya artinya adalah lengkap, melimpah, tidak kekurangan sedikit pun. Jadi sukacita penuh ini tidak bergantung kepada keadaan, tidak bergantung kepada situasi, dan saudaraku tidak akan hilang walaupun ada tantangan dan penderitaan. Karena ini sukacita dari Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepada kita. Amin ya. Jadi seperti bejana yang diisi dengan air penuh, saudaraku, sampai melimpah. Demikianlah hati orang percaya yang tinggal dalam kasih Kristus akan dipenuhi sukacita penuh. Ya, ini bukan berarti tidak ada masalah, saudaraku ya. Tetap aja kita ada tantangan, ada masalah. Tetapi ini adalah damai dan keyakinan kita dalam Kristus di tengah badai kehidupan masalah apapun. Jadi saat ini marilah, saudaraku, kita
periksa dasar hidup kita. Apakah kita yakin bahwa kita sudah hidup tinggal dalam kasih Kristus, sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, saudaraku? Jika belum, marilah saudaraku kita bertobat, membuka hati kita untuk percaya dan tinggal di dalam kasih Kristus sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita penuh. Amin ya. Mungkin ada yang sedang bersedih, sedang punya problem atau belum percaya. Buka hatimu, percayalah pada Tuhan Yesus supaya engkau dipenuhi dengan sukacita penuh dan keselamatan. Amin ya. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 dengan tema tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita ada dalam sukacita penuh. Yang pertama, sumber kasih itu adalah dari Allah Bapa. Kemudian Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, tinggal dalam kasih Kristus, hidup kita dipenuhi dengan sukacita penuh. Amin. Saudaraku ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 saya bacakan lagi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau setia, mau sungguh-sungguh percaya dan tinggal di dalam kasih-Mu. Itulah yang mendatangkan berkat dan sukacita penuh dalam hidup kami. Oh Tuhan, kuatkan kami. Mungkin pada saat ini kami sedang bergumul dengan banyak masalah, banyak problem. Tapi kami mau datang kepada Engkau. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu supaya kami dipenuhi dengan sukacita penuh oleh Engkau. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat yang sudah berkorban bagi kami. Menyelamatkan kami. Supaya hidup kami dipenuhi sukacita penuh. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati juga. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.